Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rapsan Abdillah dari kelas 11 MIPA 2 akan menyampaikan dakwah yang berjudul keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat inilah yang menjadi tonggak perubahan peradaban dunia, yakni pentingnya membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Perubahan dari kehidupan jahiliyah menjadi terang benderang. Perubahan-perubahan itu diawali dengan Iqra', bacalah. Perintah membaca itu harus dimaknai bukan sebatas membaca lembaran-lembaran buku, melainkan juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta. Salah satu kebesaran yang dimaksud adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Sebagai pelajar yang Islami, kita harus membudayakan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Sebab dengan membaca Al-Quran, maka kita akan memperoleh manfaat pada kehidupan kita di dunia dan di akhirat, serta dapat memperoleh ridha Allah untuk semakin mudah dalam menuntut ilmu sebagai pelajar. Jika kita mengejar ilmu akhirat, maka ilmu dunia pun akan mudah didapatkan. Berikut merupakan beberapa keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, menjadi manusia yang paling baik dan utama di mata Allah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis tersebut tampak bahwa orang yang paling baik adalah mereka yang mau meluangkan waktunya belajar membaca dan memahami Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca, maka ajarkanlah. Yang kedua, mendapatkan rahmat dan ketenangan batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak semata-mata berkumpul satu kaum di rumah Allah yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan dipahami maknanya, kecuali malaikat turun, akan diberikan rahmat, diberikan ketenangan batin, dan nama-nama orang itu disebut-sebut oleh penduduk langit. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman, siapa saja yang disebutkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengan demikian, kita sebagai pelajar harus membudayakan membaca Al-Quran dan menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran di sela-sela sibuknya kita belajar dan melakukan aktivitas lainnya. Maka Allah akan memberikan rahmat dan balasan kepada kita. Semoga kita juga mendapatkan berkah ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.